Putu-putuku kabeh, pernahkah kalian merasakan sebuah getaran sunyi di tengah ramainya dunia? Sebuah rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seolah-olah jiwamu sedang meronta ingin pulang ke pelukan ketenangan. Ono rasa sing ora bisa dioncei. Ada rasa yang tidak bisa dikupas dengan kata-kata, namun ia terus mengetuk pintu batinmu tanpa henti. Itu adalah pertanda, Tole. Pertanda bahwa sukmamu sedang dipanggil oleh Sang Maha Pemilik hidup untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk pengejaran dunia yang semu. Di zaman yang serba cepat ini, banyak manusia yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mendengarkan kebisingan di luar hingga lupa mendengarkan bisikan halus di dalam dadanya sendiri. Elingo Putu, ingatlah bahwa batinmu itu ibarat telaga. Jika permukaannya terus diaduk oleh ambisi dan nafsu, maka kamu tidak akan pernah bisa melihat jernihnya dasar jiwamu. Saat batinmu mulai dipanggil, itu adalah undangan agung untuk kembali ngudari rubedo, mengurai segala keruwetan hati yang selama ini membelenggu langkahmu. Jangan takut pada kesunyian itu, karena di dalam sepi yang paling dalam, justru disitulah kamu akan menemukan jati dirimu yang sejati. Mendekatlah pada Bopo, biarkan kita selami bersama apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sukmamu yang sedang merindu itu. Ingsun manunggal rasa, tentreming jiwa. Tole lan putu-putuku kabeh, sini, duduklah mendekat di amben bambu ini bersama Bopo. Coba rasakan hembusan angin jam 2 dini hari ini. Terasa dingin merasuk sampai ke tulang toh? Di saat seluruh dunia sedang terlelap, disinilah letak keajaiban yang sesungguhnya. Orang Jawa kuno menyebut waktu ini sebagai titi soni, saat di mana alam semesta ini sunyi, senyap, dan suci dari kepalsuan. Ketika manusia lain sedang sibuk bermimpi tentang harta dan dunia, tirai gaib pembatas hamba dan Gusti itu sedang dibuka selebar-lebarnya. Ini bukan soal mistis yang menakutkan, Putu, tapi ini adalah waktu murni di mana sinyal dari langit mengalir tanpa penghalang ke bumi. Zaman sekarang ini, banyak anak muda yang merusak malamnya cuma buat begadang yang tidak ada gunanya. Kalian kuat melek semalaman cuma buat menatap layar HP, menonton hiburan yang bikin pikiran makin kemeruyuk atau berisik dan pusing. Padahal, sepertiga malam itu adalah waktu yang disediakan Gusti untuk kita ngasrep ke ati, mendinginkan hati yang seharian panas karena urusan duniawi. Saat malam sunyi seperti ini, bumi sedang mengeluarkan energi terbaiknya. Kalau kamu mau membuka mata dan batinmu di jam-jam ini, kamu sedang menyerap berkah yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang hobi mendengkur sampai matahari terbit. Makanya, jangan heran kalau hidupmu rasanya seret dan ruwet kalau jam segini kamu masih asik hanyut dalam tidurmu yang lelap. Tole lan putu-putuku kabeh, ketahuilah bahwa keajaiban sepertiga malam itu adalah kesempatan untuk menata kembali sukmamu yang tercecer. Seharian penuh kalian sudah lelah berpura-pura menjadi orang lain demi menyenangkan bos atau teman-temanmu. Nah, di waktu sepi mamring atau sunyi senyap inilah momen paling jujur untuk menjadi dirimu yang sejati di hadapan Sang Pencipta. Ono regane, ono rupane, ada usaha tentu ada hasilnya, Putu. Leluhur kita dulu tidak ada yang manja. Mereka kuat menahan kantuk bukan karena tidak punya kasur empuk, tapi karena mereka tahu bahwa wahyu dan petunjuk hidup itu turunnya di waktu sunyi, bukan di tengah keramauan pasar yang bising. Bopo Semar sering merasa kasihan melihat manusia zaman sekarang. Badannya tegak berdiri, tapi batinnya rapuh dan gampang stres. Itu terjadi karena kalian jarang memberikan makanan rohani pada sukmamu di waktu malam. Menikmati kesunyian malam itu ibarat ngecharge baterai jiwamu yang sudah soak. Saat kamu bersujud atau sekadar duduk merenung di waktu ini, batinmu akan diisi oleh ketenangan yang hakiki.
Gusti paring pitudah, Tuhan memberikan petunjuk justru lewat sepinya malam yang dalam ini. Jadi, mulai sekarang, kalau tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam, jangan malah buru-buru cari HP untuk melihat status orang lain. Diamlah sejenak, haturkan doa, karena itu tandanya batinmu sedang dicolek lembut oleh malaikat untuk diberi berkah. Makane, Tole, luangkanlah waktumu sedikit saja untuk menikmati rahasia malam sunyi ini bersama Bopo. Kemenangan hidup itu dimulai dari bagaimana caramu menguasai malammu sendiri. Orang yang bisa menaklukkan rasa kantuknya demi mendekatkan diri pada Gusti, jiwanya akan tumbuh menjadi pribadi yang wening atau jernih. Kamu tidak akan mudah goyah oleh cobaan hidup yang datang bergantian di siang hari, karena fondasi batinmu sudah dibangun dengan kuat di sepertiga malam yang suci ini. Jangan jadi manusia yang cuma bisa mengeluh tanpa mau melakukan laku prihatin yang nyata. Karena kesuksesan yang berkah itu butuh pengorbanan yang tulus dari dalam dada. Tole lan putu-putuku kabeh, kabut malam di pelataran rumah kayu kita ini semakin tebal. Pertanda alam sedang memeluk kita dengan kedamaiannya. Jaga wejangan Bopo ini baik-baik di dalam hatimu ya. Jadikan sepertiga malammu sebagai waktu rahasia antara kamu dan Gusti untuk mengurai segala keruwetan hidupmu. Wes, sekarang ambil napas yang dalam, rasakan sejuknya udara suci ini membersihkan segala kotoran di pikiranmu. Ngono loh putu, biar wajahmu yang kusut karena beban hidup itu bisa kembali bersinar cerah seindah fajar yang sebentar lagi akan tiba. Tetaplah eling, waspada, dan jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur yang tak pernah putus. Tole lan putu-putuku kabeh, ayo, sekarang kita masuk ke dalam rumah joglo yang tenang ini, duduk melingkar di dekat sebatang lilin yang menyala ini bersama Bopo. Coba kalian pejamkan mata perlahan, lalu rasakan nafas kalian sendiri yang keluar masuk lewat hidung. Melebu metuning nafas, keluar masuknya nafas itu adalah tanda paling nyata kalau kita ini masih diberi kehidupan oleh Gusti. Tapi sayang, di zaman sekarang ini, banyak manusia yang bernafas tapi jiwanya seperti mati. Kalian bernafas dengan tergesa-gesa karena dikejar oleh rasa khawatir, dikejar oleh cicilan, dan dikejar oleh ambisi yang tidak ada ujungnya. Rahasia malam sunyi yang kedua ini adalah belajar melihat jiwa di sela nafasmu sendiri. Sebuah laku kuno untuk menyatukan rasa yang terpecah-pecah. Di dalam ruangan yang remang ini, mari kita belajar yang namanya mateni krentek. Mematikan segala keinginan liar duniawi yang sering bikin kepala kalian pusing tujuh keliling. Saat kalian bisa diam dan mengamati nafas, perlahan lagap pikiran yang berisik itu akan mulai rontok satu persatu. Zaman sekarang ini, orang pintarnya minta ampun, tapi jarang ada yang pintar menata rasanya sendiri. Kalian gampang tersinggung oleh komentar orang di internet, gampang emosi cuma karena urusan sepele. Itu tanda kalau rasa di dalam dadamu belum manunggal, belum menyatu dengan sukmamu. Padahal, kalau kamu bisa merasakan setitik kedamaian di sela nafasmu saat malam sunyi begini, kamu sedang mencicipi surga kecil yang dititipkan Gusti di dalam dadamu sendiri, putu. Putu-putuku kabeh, mengamati napas di tengah malam itu ibarat menyaring air yang keruh agar kembali bening.
Saat dunia di luar sana sudah mati suri di telan malam, disinilah suksmamu mulai berbicara tanpa sandiwara. Rasa kuwi saka lati. Rasa itu bermula dari kedalaman batin, bukan cuma dari ucapan bibir yang manis di depan orang saja. Banyak manusia zaman sekarang yang hobi pamer kebahagiaan di media sosial. Tapi begitu malam tiba dan sendirian di kamar, mereka menangis karena merasa hampa. Itu terjadi karena mereka tidak pernah mau ngerogoh rasa, meraba dan mengenali rasa sejatinya sendiri. Mereka takut melihat kesepian di dalam dadanya, padahal kesepian itulah yang menuntunmu untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Bopo Semar mau mengingatkan, hidup di dunia ini cuma sebentar sekali, Putu. Ibarat mung mampir ngombe. Hanya sekadar mampir minum lalu pergi lagi. Jangan sampai napas yang dipinjamkan oleh Gusti ini habis hanya untuk mengeluh, mendendam, atau memikirkan cara menjatuhkan orang lain. Sungguh rugi sekali, Tole. Di sepertiga malam yang suci ini, belajarlah untuk memaafkan masa lalumu yang pahit. Lepaskan segala ganjalan hati yang bikin napasmu terasa sesak. Setiap napas yang kamu hirup di waktu sunyi ini setara dengan pembersihan jiwa dari kotoran sengkolo atau energi negatif yang menempel di badanmu sepanjang siang hari tadi. Tarik yang dalam, lalu embuskan semua bebanmu dengan penuh keikhlasan kepadanya. Makane putu-putu bopo yang paling ganggang dan cantik, luangkan waktu sejenak setiap malam untuk melakukan laku panyatran atau pengamatan diri lewat napas ini. Orang yang sudah bisa manunggal rasanya, jiwanya akan menjadi sangat kuat dan berwibawa. Kamu tidak akan mudah tertipu oleh gemerlap dunia yang semu dan tidak akan mudah tumbang saat badai ujian hidup datang menerpa. Kamu akan tahu kapan harus berjalan cepat dan kapan harus ngerem atau menahan diri agar tidak terperosok ke dalam jurang penyesalan. Hidup itu akan terasa sangat indah dan bermakna kalau setiap tarikan napasmu selalu dibarengi dengan rasa eling dan zikir yang tulus kepada Sang Maha Kuasa. Tole lan putu-putuku kabeh, sebatang lilin di tengah kita ini sudah mulai meleleh. Tapi cahayanya tetap tenang menerangi kegelapan di sekitar kita. Jadilah seperti cahaya lilin ini, tetap tenang dan fokus memberikan kedamaian meskipun badan kita perlahan menua dimakan waktu. Wis, sekarang buka mata kalian perlahan, rasakan perbedaannya. Hati jadi lebih adem dan dada terasa lebih lapang toh. Ngono lo Putu. Jangan ditekuk terus wajahnya seperti dompet di akhir bulan. Jaga baik-baik ketenangan rasa yang sudah kalian dapatkan malam ini, bawa sampai kalian bangun pagi besok. Tetaplah eling, waspada, dan jangan pernah bosan dadi wong apik utawa dadi orang baik dimanapun kalian berada. Tule lan putu-putuku kabeh, ayo ikut Bobo berdiri di tepi tebing ini, di bawah rindangnya pohon tua yang sunyi. Coba kalian tengadah ke atas, lihat langit malam kebiruan yang begitu luas tak bertepi itu. Di jam-jam seperti inilah, saat alam semesta memancarkan ketenangan tertingginya, ada rahasia besar yang sering dilewatkan manusia modern. Orang Jawa kuno menyebut momen ini sebagai waktu untuk mengunduh wahyu sejagat raya. Wahyu itu jangan kalian artikan seperti zaman Nabi dulu, Tole. Wahyu di sini artinya pitedah agung, petunjuk agung, inspirasi jernih, dan ketetapan rezeki batin yang diturunkan oleh Gusti Allah langsung ke bumi saat manusia lain sedang mendengkur lelap. Zaman sekarang ini banyak orang yang hidupnya serba bingung karena batinnya kering kerontang. Kalian sibuk mencari ide, mencari jalan keluar masalah, atau mencari rejeki sampai jungkir balik di siang hari.
tetapi hasilnya tetap nihil dan bikin stres. Padahal rahasia para leluhur dulu bisa punya karya yang adiluhung dan hidup yang berkah adalah karena mereka rajin menjemputnya di sepertiga malam. Urip iku goleki saka sing sepi. Hidup itu mencari kekuatan dari tempat yang sepi. Saat kamu terjaga dan bersujud di waktu sunyi begini, jiwamu itu ibarat wadah kosong yang sedang diletakkan di bawah pancaran cahaya langit. Kamu sedang mengunduh ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan batin yang tidak akan bisa kamu beli di toko online manapun, Putu. Tole lan putu-putuku kabeh, ketahuilah bahwa rejeki batin itu jauh lebih penting daripada sekedar angka di dalam rekening bankmu. Apa gunanya uangmu miliaran, tapi hatimu selalu merasa was-was, tidak bisa tidur nyenyak, dan gampang curiga sama orang lain? Itu tandanya kamu kaya harta, tapi miskin batin, Tole. Orang yang kuat melek malam untuk melakukan laku prihatin, batinnya akan diisi oleh rasa qanaah alias rasa cukup yang luar biasa. Cukup iku ora mergo akeh. Cukup itu bukan karena jumlahnya banyak, tapi karena berkah dari Gusti yang bikin hati selalu merasa tenang. Ketika batinmu sudah menang dan penuh dengan cahaya kebaikan, maka rizki lahiriah yang berupa materi akan datang sendiri mengejarmu, tanpa perlu kamu kejar sampai ngos-ngosan. Bopo Semar sering sedih melihat anak muda zaman sekarang yang gampang lokro, gampang putus asa hanya karena gagal sekali dalam urusan cinta atau pekerjaan. Itu terjadi karena kalian tidak punya tabungan spiritual yang kuat di dalam dada. Mengunduh wahyu di malam sunyi itu ibarat kita sedang menanam akar yang dalam ke dalam tanah. Biar apa, Putu? Biar nanti saat siang hari badai ujian hidup dan cacian orang lain datang menghantam, pohon kehidupanmu tetap tegak berdiri kokoh tak tergoyahkan. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia selalu mencatat siapa saja hambanya yang rela mengorbankan waktu tidur enaknya demi bersimpuh meminta petunjuk dan bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan selama ini. Makanya putu-putu Popo yang paling disayang dan paling cakap, mulailah membiasakan diri untuk menjemput wahyu batinmu sendiri di setiap sepertiga malam. Tidak perlu muluk-muluk harus meditasi berjam-jam sampai kesemutan, Tole. Cukup bangun, ambil air wudhu untuk membersihkan diri, lalu duduklah merenung dengan hati yang pasrah total kepada kehendak Sang Pencipta. Mintalah padanging dalan, jalannya diterangkan agar kalian tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan hidup di zaman yang penuh kepalsuan ini. Orang yang batinnya sudah sering terhubung dengan energi murni alam malam, wajahnya akan memancarkan aura yang adem dan bicaranya akan selalu didengar karena mengandung tuntunan hidup yang nyata bagi sesamanya. Tole lan putu-putuku kabeh, lihatlah. Berkas cahaya kebiruan dari langit perlahan mulai menembus sela-sela daun pohon tua ini, menaungi kita dengan kehangatannya. Jaga baik-baik titipan rasa agung yang kalian dapatkan malam ini ya. Jangan sampai begitu matahari terbit nanti, kalian kembali menjadi manusia yang serakah dan gampang emosian lagi. Wes, sekarang mari kita hirup udara malam yang penuh berkah ini dalam-dalam. Biarkan energi alam semesta ini meresap sempurna ke dalam sukmamu. Ngono lo Putu, biar jiwamu tidak gampang rapuh dan hidupmu selalu dipenuhi dengan keajaiban yang tak terduga. Tetaplah eling, tetaplah waspada, dan jangan lupa untuk selalu membagikan senyuman tulus kepada dunia. Tuli lan putu-putuku kabeh, ayo sekarang kumpul melingkar di pelataran batu candi tua ini, mendekat ke anglu kecil yang baranya sudah mulai memerah ini bersama Bopo. Rasakan hangatnya api ini
di tengah dinginnya udara malam yang menusuk kulit. Di dalam ajaran Jawa kuno, malam sunyi itu bukan cuma buat istirahat badan Tole, tapi waktu terbaik untuk melakukan ruwatan diri atau pembersihan jiwa. Setiap hari tanpa kalian sadari, batin kalian itu mengumpulkan banyak sekali sengkolo alias energi negatif, kotoran hati, dan sial yang menempel karena ulah kita sendiri. Ada rasa dendam yang disimpan, ada rasa iri melihat pencapaian teman di medsos, sampai rasa amarah yang meledak-ledak. Nah, di malam yang sepi inilah saatnya kita membakar semua kotoran itu sampai menjadi abu Tole. Zaman sekarang ini banyak orang yang hidupnya terasa berat dan sial terus, bukan karena kurang modal atau kurang pintar Tole, tapi karena sengkolo di dalam dirinya sudah menumpuk setinggi gunung sampai menutupi pancaran jiwanya sendiri. Kalian seringkali mencari kambing hitam atas kesialan hidupmu, menyalahkan keadaan, padahal kotorannya ada di dalam dadamu sendiri yang karatan karena jarang dibersihkan. Membakar sengkolo lewat sepi itu artinya kita berani jujur mengakui segala dosa dan keburukan kita di hadapan Gusti, lalu memasrahkannya ke dalam api keikhlasan yang paling dalam. Ojo dumeh, ojo gonggong, jangan sombong dan jangan suka merasa paling benar sendiri. Lepaskan semua topeng kesombonganmu itu di malam yang sunyi ini. Biarkan ia terbakar habis tak tersisa putu. Tole lan putu-putuku kabeh. Meruat diri di tengah malam itu rasanya memang perih. Ibarat kita membersihkan luka yang sudah bernanah. Kamu harus berani menatap ingatan-ingatan pahit yang selama ini kamu hindari, lalu memaafkannya dengan lapang dada. Banyak manusia modern yang mengira membersihkan diri itu cukup dengan mandi pakai sabun mahal atau perawatan badan yang mewah. Padahal, kalau hatimu masih menyimpan rasa benci yang membara, badanmu tetap akan terasa panas dan hidupmu tidak akan pernah bisa tenang Tole. Urip iku urup. Hidup itu harusnya menyala untuk kebaikan. Bukan menyala karena terbakar oleh api cemburu atau hawa nafsu yang tidak pernah ada puasnya. Bopo Semar mau berpesan, mumpung bara di tungku tanah liat ini masih menyala terang, bayangkanlah semua sifat burukmu ikut dilemparkan ke dalamnya. Buang itu rasa malasmu, buang rasa gampang mengeluhmu, dan buang gengsimu yang bikin hidupmu jadi serba kesiksa itu. Orang Jawa yang sejati itu tahu kalau kekuatan terbesar itu muncul setelah kita berhasil ngasorake awak atau merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Saat batinmu sudah bersih dari sengkolo, jiwamu akan terasa sangat ringan, seolah-olah semua beban batu yang kamu pikul selama ini mendadak lenyap di telan malam. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia selalu siap membersihkan hambanya yang mau datang bersimpuh dengan hati yang hancur dan tulus meminta ampunan. Makane putu-putu Bopo yang paling disayang, jadikan malam sunyi ini sebagai ritual pembersihan rutin buat sukmamu yang sudah lelah berjuang di siang hari. Jangan biarkan kotoran hati menumpuk sampai mengeras menjadi batu. Karena kalau sudah jadi batu, hidayah dan rejeki yang berkah akan mental, tidak bisa masuk ke dalam hidupmu. Orang yang batinnya sudah bersih dari sengkolo, pembawaannya akan selalu tenang, wajahnya glowing alami tanpa filter, karena memancarkan aura kedamaian yang sejati. Kamu akan menjadi magnet kebaikan yang disenangi oleh semua orang, karena tidak ada lagi energi busuk yang keluar dari dalam dadamu. Hidupmu akan mengalir lancar seiring dengan ridho yang Gusti berikan pada setiap embusan nafasmu. Tole lan putu-putuku kabeh,
Bara api di anglo kita ini perlahan mulai tertutup abu putih, pertanda proses pembakaran sudah selesai dengan sempurna. Semoga sengkolo di dalam diri kalian juga sudah ikut lebur bersama hilangnya asap malam ini. Wes, sekarang luruskan kakimu, tenangkan pikiranmu, dan rasakan kelegaan yang luar biasa merayap di dalam dadamu. Ngono lo putu, biar senyummu yang manis itu bisa lepas tanpa ada beban kepalsuan lagi yang menyekat hati. Jaga terus kebersihan batin ini ya. Jangan dikotori lagi besok pagi dengan urusan duniawi yang sepele. Tetaplah eling, tetaplah waspada, dan jadilah pribadi yang selalu membawa kesejukan bagi semesta alam. Tole lan putu-putuku kabeh, lihatlah ke arah bukit itu. Kabut tebal yang semalam menyelimuti lembah perlahan mulai tersibak oleh guratan fajar yang berwarna ungu keemasan. Suasana syahdu ini dinamakan Fajar Singit, waktu suci di mana kegelapan malam resmi berpamitan dan berganti dengan lahirnya cahaya baru yang membawa kehidupan. Setelah kalian kuat melalui laku prihatin semalaman ini, menahan kantuk untuk menata nafas, mengunduh wahyu dan membakar sengkolo hati, sekarang tibalah saatnya kalian memanen hasilnya. Di balik kabut yang sirna ini, lahirlah jiwa-jiwa kalian yang baru, jiwa yang sakti. Sakti di sini bukan berarti kalian bisa terbang atau kebal dibacok senjata tajam ya Tole. Zaman sekarang ini banyak orang salah mengartikan kata sakti. Mereka mengira orang sakti itu yang bisa pamer kesaktian klinik atau yang jago menjatuhkan musuh lewat ilmu gaib. Padahal menurut ilmu Jawa kuno, kesaktian yang paling tinggi dan paling asli itu adalah sakti mergo menang lawan nafsu. Sakti karena berhasil menang lawan hawa nafsunya sendiri. Kamu menjadi sakti karena hatimu sudah tidak bisa lagi dilukai oleh cacian orang lain dan tidak bisa lagi menjadi sombong karena pujian duniawi. Jiwamu sudah kokoh seperti batu karang yang dilewati ombak fajar ini. Di tengah zaman modern yang serba bikin stres dan panik ini, memiliki hati yang ayem tentrem atau damai tenang di setiap keadaan adalah wujud kesaktian yang sesungguhnya, putu. Tole lan putu-putuku kabeh. Orang yang jiwanya sudah sakti setelah melewati malam sunyi itu, jalannya akan mantap dan tidak pelin-pelan lagi. Kamu tidak akan mudah goyah ditiup angin tren medsos yang cuma bikin batinmu merasa kurang terus. Mulat sariro tansah eling, selalu melihat ke dalam diri dan tetap sadar. Ketika kabut keraguan di kepalamu sudah dibersihkan oleh fajar ini, kamu jadi bisa melihat peluang hidup dengan sangat jernih. Langkah kakimu di siang hari nanti akan penuh dengan tuntunan dan keberkahan dari Gusti Allah. Masalah hidup zaman sekarang memang tambah macam-macam, putu. Tapi kalau batinmu sudah melek dan punya cahaya sendiri, semua masalah itu cuma terlihat seperti kerikil kecil yang gampang disingkirkan. Bopo Semar mau mengingatkan, kesaktian batin yang kalian dapatkan subuh ini harus terus dijaga dengan rasa rendah hati yang mendalam. Jangan sampai begitu siang datang dan kalian kumpul lagi dengan teman-temanmu, kalian malah merasa paling suci atau paling pintar sendiri. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa lo rumangsa lan tahu diri. Cahaya fajar ini sifatnya lembut dan menghangatkan, bukan membakar menakutkan seperti petir. Maka, jadilah manusia yang lembut perangainya, yang kehadirannya selalu dinanti orang karena bisa membawa kedamaian dan solusi bagi keruwetan hidup sesama. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia akan selalu menambahkan berkah bagi hambanya yang merunduk laksana padi.
Makane putu-putu Bopo yang paling Bopo sayangi semuanya, bawalah ilmu rahasia malam sunyi ini ke dalam kehidupan nyata kalian sehari-hari. Jadilah pribadi yang kuat lahir batinnya, yang tidak gampang lokro atau putus asa saat menghadapi kegagalan duniawi. Ingatlah selalu bahwa setelah malam yang paling pekat dan dingin sekalipun, Gusti pasti akan selalu menyediakan fajar yang indah sebagai tanda kemenangan bagi mereka yang mau bersabar dan eling. Kemenangan batinmu hari ini adalah modal paling berharga untuk menjemput rizki yang berkah dan menata masa depan yang lebih cerah lahir batin. Jangan biarkan kabut kemalasan kembali menutup jiwamu yang sudah bersinar terang subuh ini, Tole. Tole lan putu-putuku kabeh, matahari sudah mulai menampakkan bulatannya yang sempurna, menghapus sisa-sisa dingin di pelataran bukit ini. Suara burung-burung berkicau riang menyambut kalian yang hari ini resmi terlahir kembali sebagai ksatria batin yang bijaksana. Jaga baik-baik pitutur dari Bopo Semar ini di dalam setiap jengkal langkah hidupmu nanti. Wes, sekarang mari kita berdiri tegak bersama, hirup dalam-dalam udara pagi yang segar ini, lalu hembuskan dengan senyuman syukur yang paling tulus kepada Sang Maha Pemilik hidup. Ngono lo putu, biar auramu kelihatan segar dan rizki mengalir lancar laksana air yang mengalir tanpa henti. Tetaplah eling, tetaplah waspada, dan selalu tebarkan kebaikan dimanapun kakimu berpijak. Tole lan putu-putuku kabeh, tidak terasa wedaran kita tentang rahasia agung malam sunyi menurut ilmu Jawa kuno sudah sampai di penghujung pitutur. Bopo harap setelah kalian memahami rahasia ini, kalian tidak lagi menyia-nyiakan waktu sepertiga malam hanya untuk hal-hal yang fana. Ingatlah, kesatria batin yang sakti lahir dari ketenangan malam yang disikapi dengan penuh rasa eling dan waspada. Jika seluruh rangkaian pitutur ini dirasa membawa manfaat, memberikan ketenangan dan menumbuhkan pitedah baru di dalam hatimu, jangan sampai kalian luput untuk terus mengikuti setiap jengkal perjalanan dari channel Ki Ageng Yadi. Bopo ingin kita semua terus menyambung tali silaturahmi batin ini. Caranya sangat mudah. Cukup ketuk tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan wedaran-wedaran Bopo selanjutnya. Nah, sebelum malam berganti fajar seutuhnya, Bopo ingin menyapa suksma kalian satu persatu. Ayo, podo absen disik ning kolom komentar. Ayo semua, absen dulu di kolom komentar. Pastikan kalian tidak ketinggalan untuk memperkenalkan diri. Beritahu Bopo dari daerah mana atau dari negeri mana kalian sedang menonton video ini. Bopo sangat ingin tahu dari sudut bumi mana saja para pencari ketenangan batin ini berkumpul. Apakah kalian sedang berjuang di tanah rantau seberang lautan, atau sedang bersantai di sudut desa Nusantara yang damai? Mugo-mugo kabeh tansah pinaringan rahayu, selamat lan berkah saking Gusti. Terima kasih sudah sudi mendengarkan pitutur Bopo Semar yang medok dan cerewet ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan batin berikutnya bersama Ki Ageng Yadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Hehehe, matur nuwun sanget.